ITS ini kalau ditanya pada saat itu punya produk apa yang bisa saya pamerkan ke masyarakat, diundur sampai dengan tanggal 30 April. Nah, ya. Jadi 5 tahun lebih berapa ini? Ngobrol seputar ITS hanya di Vivat Podcast. Di episode spesial kali ini kita akan berdialog dengan sosok yang pastinya Sobat Kampus udah nggak asing lagi ya. Kita akan berdialog dan mengulik di balik sosok Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari M.Eng. Selamat datang Pak Azhari, selamat bergabung. Selamat datang, terima kasih Mbak Zeva. Iya, terima kasih Bapak, salam kenal, saya Azeva ya Pak. Minta waktunya untuk berdialog dengan Sobat Kampus, mewakili Sobat Kampus yang sedang menonton. Oke. Nah, di episode kali ini Bapak, Vivat Podcast merupakan episode pertama yang nantinya akan ditayangkan di kanal YouTube ITS, Pak. Kalau boleh tahu Pak, Azhari sudah subscribe YouTube ITS belum? Oh sudah pastinya ya Pak ya. Dicek aja, Dicek ya, nanti ada Pak Azhari. Dan Sobat Kampus juga pastinya jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube ITS dan juga follow Instagram ITS Kampus untuk menunggu update seputar ITS seperti itu. Dan juga jangan lupa nantikan video-video dan podcast selanjutnya karena akan ada narasumber dari seluruh lapisan Civitas Akademika ITS. Dan kembali lagi bersama Pak Rektor. Bagaimana Pak Rektor kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karena saya lihat tadi kayaknya dari pagi Bapak sibuk ya sepertinya. Setiap hari. Setiap hari sibuk, iya betul. Setiap hari seperti itu. Nah, kebetulan kalau Mbak Zeva hari ini lihat ya hari ini. Iya. Tapi sebetulnya lebih sibuk lagi hari-hari yang lain. Iya, betul-betul. Semoga selalu sehat ya Bapak ke depannya. Dan di episode kali ini Pak, kesempatannya saya ingin sebagai mahasiswa mewakili Sobat Kampus untuk berdialog dengan Bapak seputar gimana sih rasanya jadi rektor ITS gitu yang sudah kurang lebih 5 tahun ya Bapak menjabat gitu. Gimana Pak kesan pesannya jadi rektor ITS? Jadi rektor ya, secara umum jadi rektor orang banyak itu mengatakan sukanya itu pada saat sampai dengan pelantikan. Oh. Setelah pelantikan kerja keras sekali ya, kerja keras sekali dan tidak terasa kita sudah hampir 5 tahun. Awal dulu tidak disengaja ya kita ada COVID. Nah, betul sekali. COVID itu hampir 2 tahun lebih malahan, hampir 2 tahun setengah atau hampir 3 lah ya. Itu yang membuat kita tidak terasa ya. Tetapi itu satu pukulan dan juga satu tantangan yang luar biasa untuk ITS, untuk Indonesia, untuk seluruh dunia ya. Karena berubah apapun ya. Ada banyak sekali perubahan-perubahan yang di sana. Betul. Nah, dari masa Bapak menjabat selama 5 tahun itu Pak, pastinya tentunya ada pandemi COVID yang tadi Bapak sebutkan. Lalu sejauh mana sih Pak peran ITS dalam pendidikan selama Bapak menjabat sebagai rektor ITS ini? Ya Mbak Zeva dan rekan-rekan semuanya ya. Satu institusi itu sangat diwarnai oleh leadership pucuk pimpinannya. Ya. Institusi apapun. Untuk ITS demikian juga. ITS ini sekarang kita ada di rektor yang hafal enggak? Bapak rektor yang keberapa ya Pak? Sudah 12 ya. Ke-12 sejak 1960 ya kan. ITS di masa periode 2019-2024 ya, yang saya saat ini yang hampir 5 tahun persis. 5 tahun persisnya mestinya nanti tanggal 13. Bukan, 13. Oh, 13 April. Tapi saat itu kan libur hari raya. Nah, itu diundur sampai dengan tanggal 30 April. Nah, ya. Jadi 5 tahun lebih berapa ini? 2 minggu mungkin ya Pak. Sama 2 minggu. Nah, di awal 2019 pada saat saya dilantik gitu ya, itu ada satu
pertanyaan atau satu kita harus memilih sebagai pucuk pimpinan itu ya apa saja. Kalau Anda di himpunan, Anda di BEM gitu ya, kita evaluasi kan. ITS ini kalau ditanya pada saat itu punya produk apa yang bisa saya pamerkan ke masyarakat. Di tahun 2019 sampai 2024, nanti berlanjut sampai dengan 2030, visi ITS itu menjadi perguruan tinggi riset dan inovasi. Sehingga kita punya tugas harus bisa menginovasikan ITS. Ya. Menginovasikan ITS. Nah, menginovasikan ITS itu bagaimana? Ya mindset culture-nya seluruh warga ini harus kita ubah. Ya. Kemudian ITS harus memiliki produk-produk inovasi. Produk inovasi itu apa? Produk yang ada sesuatu yang baru di sana, ya. Dan tidak hanya itu, tidak berhenti di situ, tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, memberi keuntungan atau benefit kepada masyarakat. Nah, kebermanfaatan. Nah, di situ itulah pada saat menjadi pimpinan awal itu harus menentukan kita bawa kemana organisasi ini. ITS, saya berniat, ini baik dalam masa kampanye atau masa ini, Anda bisa perhatikan, coba dilihat di video-video saat pemilihan rektor ya, itu inovasi. Inovasi yang membawa branding ITS. ITS adalah perguruan tinggi teknologi. Betul. Maka inovasinya kita bawa ke inovasi IT. Ya, IT artinya kampus yang modern, yang canggih gitu ya, yang teknologi tinggi, high tech. Nah, ya. Kita akan bawa ke sana tahun 2019. Ya. 2019. Terus supaya apa? Nanti supaya mewarnai Indonesia. Maka kita mulai dari situ, kita ubah sistem di ITS ya, ubah budayanya. Kita siapkan struktur organisasinya. Karena saat itu belum ada Innovation Center. Oh, berarti Innovation Center itu baru ada saat Bapak menjabat? Betul ya. Masih baru ada embrio saat itu ya. Iya. Jadi perguruan tinggi, kalau Anda lihat ada LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. LPPM. Itu saja tidak cukup. Karena itu hanya di area riset yang outputnya berupa publikasi. Maka ITS harus kita tambah ada Innovation Center. Teknopark. Bahasa Indonesia Kawasan Sains Teknologi, KST. Ya, gitu. Iya. Nah, di situ kita mulai. ITS yang sebelumnya tidak ada Innovation Center. Jadi di bidang 4 itu ada LPPM atau sekarang kita sebut DRPM, Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat ya, DRPM. Ya, DRPM. Kita tambah lagi Innovation Center atau KST, DIKST, Direktorat Inovasi Kawasan Sains Teknologi. Nah, ada 2 ya kan? Ada 2. Ada satu lagi sebetulnya itu yang mengurusi bisnisnya ITS. DKPU, Direktorat Kerjasama Pengelolaan Usaha. Usaha-usaha yang di kampus itu kita kumpulkan di sana. Jadi ini ada riset, ada inovasi. Nah, ini sesuatu yang baru di strukturnya ITS. Tapi intinya adalah inovasi tadi. Sehingga ya selain inovasi itu atau leadership atau apa mewarnai ITS, kami ingin ITS mewarnai Indonesia. Ya. Dan bisa kita flashback ke belakang 5 tahun ini, inovasi-inovasi ITS itu sangat banyak, luar Pak. Luar biasa. Luar biasa.
Saya salut dan terima kasih sekali kepada Anda semua ya, mahasiswa. Mahasiswa itu perannya luar biasa di inovasi ya. Dosen, peneliti, tendik, semuanya itu bergerak ke satu arah memperkuat inovasi ITS. Inovasi Ya. ITS. Di masa Covid, ITS pertama kali mengeluarkan inovasi-inovasi. Oh ya, saya tahu Pak. Apa? Robot Raisa. Robot Raisa ya. Maka robot inilah yang masuk ke ruang isolasi, ruang apa kalau dulu orang kena Covid itu ruang isolasi, masa ruang isolasi kan bukan lah. Apa? Karantina. Karantina ya. Yang sudah saya sendiri kena itu. Oh, Bapak sempat kena Covid juga, Pak? Kena Covid ya. Jadi saya datang ke rumah sakit UNER itu masih oke lah. Itu disambut robot Raisa langsung di depan. Di depan pintu itu. Bukan peresmian. Memang semua pasien yang masuk itu disambut di situ. Kita ngasih ada komunikasinya kan, ngasih data. Oke, silahkan masuk. Itu robot Raisa saat itu ya. Robot Raisa. Terus kita sudah memproduksi lebih dari 70 unit itu yang sekarang tersebar di seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia ya, mulai Aceh ada di semua itu kita menggunakan robot Raisa ya. Itu warna yang diberikan ITS pada saat Covid. Sampai sekarang pun kita lihat inovasinya kan banyak ya. Di transportasi bahkan sudah di masyarakat. Bis sudah digunakan ya. Kemudian sepeda motor listrik bahkan ada dua ya. Ada Gesit, ada yang baru Evits ya. Nah, itu sudah komersial ya. Kemudian kalau di ICT itu ya, di transportasi, kemudian di kapal juga. Kalau Anda ke Labuan Bajo, tahu Labuan Bajo? Labuan Bajo. Kebetulan saya belum pernah sih, Pak. Mungkin boleh Pak kapan-kapan kalau. Atau di Bunaken. Oh, Bunaken. Ya, itu ada kapal wisata. Itu yang desain kawan-kawan kita dari ITS. Dari FTK. Oh, ya. Wow. Kapalnya itu desain khusus untuk wisata. Kalau kita masuk ke bawah ada jendela kacanya, namanya bottom glass. Ya. Jadi ke ruangan bawah, duduk di sana melihat pemandangan di laut dari dalam kapal. Ya. Kalau tradisional sih kasih kaca aja ditaruh di atas begini. Nah, kalau ini masuk ke dalam kapal. Itu kereta api LRT ya. Jakarta. Yang warnanya merah diresmikan Pak Presiden Desember mungkin ya yang lalu. Sekarang jalan banyak. Itu desainnya kawan-kawan dari DIKST. Desain luarnya bentuknya gitu ya. Dalamnya juga, interiornya juga. Itu dari ITS ya Pak? Dari ITS ya. Jadi LRT yang Jakarta, LRT di Palembang yang warnanya putih itu dua-duanya desain dari kawan-kawan ITS ya, termasuk mahasiswa. Ya, nah itulah kira-kira. Jadi ya alhamdulillah terima kasih pada sobat-sobat semuanya yang mahasiswa, dosen, pendik, para pejabat yang sudah luar biasa membawa kita ITS ini ke inovasi. Tadi. Lapangan tempurnya inovasi. Gitu Mbak. Oke. Baik Pak Rektor. Jadi kan tadi disebutkan juga kalau misalnya memang ITS nih fokusnya kita inovasi dan awalnya dari Riset University jadi ada Riset University and Innovation gitu ya Pak. 2023 ITS salah satu inovasinya membuka fakultas kedokteran Pak. Bapak sempat tahu nggak ya Pak kalau itu tuh viral di kalangan orang-orang Pak? Gimana Pak responnya dengan adanya fakultas baru di ITS? Ya itu apa ya? Itu sebetulnya sebuah visi ke depan. Perguruan tinggi itu pada umumnya punya 3 kaki. Ya. Kaki artinya ilmu yang digarap gitu ya. 1 sosial humaniora. 2 life science, teknik dan sains ya. Yang ketiga kesehatan. Nah,
ITS gimana? ITS itu ya namanya Institute of Technology. Ya. Fokusnya di teknik, di sains ya. Sehingga sekarang itu posisinya ada 94 program studi. Apakah ITS punya sosial humaniora? Punya. Manajemen bisnis sama studi pembangunan. Hanya ada 2 prodi. Apakah ITS sudah punya kaki kesehatan? Belum punya. Ada teknik biomedik. Tapi itu teknik. Gelarnya ST. Nah, ya toh. Maka kita buka Fakultas Kedokteran, isinya adalah kedokteran, sama satu lagi setelah lulus sarjana kedokteran maka ambil PPD, program profesi dokter. Program profesi dokter. Nah, terus ada teknologi kedokteran di situ, tapi ini teknik yang sangat beririsan dengan. Nah, itu sebetulnya filosofi dasarnya kenapa terbentuk. ITS Mendirikan. Kok nganeh-nganeh. Iya. Nganeh-nganeh. Dulu guyonan, sekarang jadi betulan. Betul. Itu kan juga rame Pak di Twitter gitu. Awalnya masuk teknik, ternyata ada fakultas kedokteran gitu, dan satu-satunya ya mungkin di Indonesia insya Allah. Tadi kan karena sudah tentunya banyak pencapaian di 5 tahun ini, ITS juga banyak pencapaian, produk-produk yang dikeluarkan juga sangat banyak. Lalu bagaimana sih Pak pengalaman atau 5 tahun ini sebagai rektor itu dapat merubah secara pribadi Bapak? Merubah secara pribadi ya? Iya. Ini agak susah ini ya. Oke, yang jelas dalam 5 tahun perjalanan ini, perjuangan ya sama ya, yang berjuang bukan cuma Anda para mahasiswa, tapi para dosen itu mereka berjuang di Tridharma Perguruan Tinggi. Apa itu? Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Tugas utama ya. Yang di struktural seperti saya, seperti kawan-kawan wakil rektor, dekan, itu berjuangnya di 2. Satu di Tridharma, karena kita masih dituntut sebagai dosen, masih tetap harus ngajar, harus penelitian gitu kan, pengabdian masyarakat. Satu lagi adalah di manajemen. Bagaimana institusi ini bisa berjalan? Bagaimana institusi ini bisa berkembang, growth, berkembang. Nah, itu membuat kita berubahnya yang jelas satu semakin matang ya. Yang kedua wisdom atau lebih bijaksana. Betul. Ya, lebih bijaksana. Gimana ya? Ya karena pengalaman makin banyak, kemudian pertimbangan itu bisa kiri kanan, kita memutuskan sesuatu itu lebih bijak. Nah. Terus kalau boleh tahu Pak, tadi kan Bapak sebutkan antara untuk merubah pribadinya dari membagi waktu dengan untuk mengajar dan lain sebagainya. Gimana sih Pak jadi rektor ITS itu untuk membagi waktunya dari bidang profesional dan juga ranah pribadi tuh gimana ya Pak rektor ITS itu? ya, ini pertanyaan sulit juga ini. Jadi menjadi figur publik ya. Iya. Itu memang kita harus bisa menjaga keseimbangan. Khususnya antara profesional dan personal. Gitu ya. Ini menjaga. Ada filosofi 3K. Ada kerja, keluarga, sama kawan. Nah, ini fungsi sosial ini harus kita bagi. Tidak boleh nol sama sekali. Betul. Di 3 ini. Nah, ya itulah yang kita lakukan dengan cara membagi seimbang. Seimbang itu bukan berarti sama persis. Sama rata. Bukan sama rata. Jadi kalau waktu untuk kerja 8 jam tidak bisa kita lakukan untuk keluarga 8 jam, untuk kawan nggak ada tidurnya nanti. Iya. Ya. Kerja terus Pak. Ya, jadi kita lakukan seimbang, artinya
untuk keluarga juga tetap ada, untuk kawan juga tetap ada. Tapi kualitasnya yang kita ubah. Iya. Kualitas yang kita tingkatkan. Nah, itulah kira-kira caranya. Anda nanti juga akan mengalami hal yang sama nanti kalau berkarir. Iya, betul Pak. Saya tadi dengarnya kayak wah sebenarnya berat sekali pastinya ya menjadi rektor ini, dan juga kesempatan di luar juga semakin banyak ya Pak tentunya untuk berkarir. Terus kalau boleh tahu Pak, ada nggak sih waktu luang gitu biasanya Pak Rektor isi dengan kegiatan seperti apa? Ya macam-macam ya. Kadang kita istirahat total di rumah gitu ya. Terus kalau ada waktu sedikit itu biasanya hobi saya tumbuh. Hobi saya kan elektro. Oh iya. Saya dari kecil itu suka ngoprek, suka nyodder apa saja lah. Kalau yang berbidang dengan elektro. Betul, sampai sekarang. Sehingga kalau pas ada waktu agak luang begitu, nganggur, sudah cari apa dibetulkan. Apa yang bisa dibetulkan gitu betul. Ya Pak? Nah itu ya. Menarik ya Sobat Kampus. Fun fact dari Pak Asari ini, kalau luang cari yang bisa dibenarkan. Atau membuat sesuatu. Membuat sesuatu ya Pak? Kalau Anda, rumah saya sekarang itu full IoT. Saya bisa buka kunci pintu dari HP sekarang. Mau nyalakan AC, mau nyalakan apa, sekarang pun bisa. Itu pun saya jadwal. Nah, yang main-main itu yang membuat senang. Sampai sekarang. Bisa. Solar cell. Saya punya di rumah. Oh, di rumah. Pasang sendiri Pak? Pasang sendiri sama anak-anak tapi. Dibantu sama anak-anak. Nah, ya main-main seperti itu, kemudian juga sama keluarga. Ayo kita keluar makan. Nah, seperti itulah ya. Mungkin sedikit Pak, misalnya kita Sobat Kampus ya, tadi bisa dijadikan inspirasi untuk Sobat Kampus semua, mungkin yang diminati itu yang bisa untuk diisi waktu luangnya. Pak Asari juga sering scroll TikTok atau Instagram atau bermedia sosial gitu nggak sih Pak? Sering. Cuma tidak sempat lagi mengisi. Sudah nggak sempat lagi mengisi. Jadi ya, baca aja. Lebih ke mengikuti tren gitu ya ya Pak. Siapa, ada apa. Kalau saya sendiri sudah jarang mengupdate, nggak mampu. Salamannya kan sudah beda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun lalu salaman biasa. Sekarang kan ngadep ke kamera. Iya. salaman gini. Banyak request ya Pak biasanya. Ya kita ngikuti aja lah. Iya. Nah mungkin terakhir Pak, dari sesi dialog kali ini tadi kan sudah banyak pula perjalanan Bapak selama menjadi rektor ITS, dan setelah nanti mungkin 30 April kira-kira Bapak nanti akan apa, dan juga selama perjalanan ini tadi yang paling berkesan untuk Pak Asari di pencapaiannya ini pencapaian ITS untuk Bapak apa sih Pak? Ya. Kalau kita flashback 5 tahun yang lalu ya sampai dengan hari ini, ada yang kontroversi itu yang viral itu. Iya. Itu justru membuat saya puas. Karena memang itu semua kita rencanakan. Mendirikan fakultas kedokteran itu kita rencanakan. Berarti bukan karena tiba-tiba. Karena itu akan membantu ITS ke depan. Keberlanjutan ITS ke depan ya. Sekarang kan yang namanya fakultas teknik itu kan ada di semua perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi. Terus ITS di teknologi, sedangkan kesehatan dengan teknologi itu gandeng. Sekarang itu sudah gandeng. Dokter itu sangat bergantung pada alat-alat atau teknologi ya, untuk mendiagnosa penyakit. Ini sakit apa? Ini akan dioperasi, butuh kemampuan atau kompetensi menggunakan alat, membaca dan seterusnya. Sehingga ITS harus masuk ke sana. Nah, yang sangat puas itu ya karena viral itu dan sudah jadi satu fakultas kedokteran. Ini babak baru buat ITS. Sebenarnya itu untuk jangka panjangnya ITS, untuk jangka panjangnya ITS. Ke depan itu
teknologinya ITS yang kuat itu akan mewarnai kedokteran di Indonesia. Kedokteran di Indonesia ya. Kalau sebelum-sebelumnya kedokteran ya lurus begini, di ITS dokternya nanti lulusnya ini tidak hanya dokter yang pandai nyuntik, tapi pandai artificial intelligence, pandai berbagai teknologi Mbak, karena kita tambahkan di sana. Itu jadi pembedanya. Jadi pembeda dan kuat penguatnya ya. Jadi sangat kuat. Makanya kita gandengkan dengan teknologi kedokteran. Nah, teknologi kedokteran masuk melalui teknologinya. Nanti satu saat di Indonesia para owner perusahaan kesehatan itu ya adik-adik kita ini, gitu ya. Itu yang viral yang pertama ya. Yang kedua yang membuat kami sangat puas ya, karena memang sesuai rencana adalah mengubah budaya. Budaya ITS itu sebelumnya adalah PNS ASN. ASN kan persepsinya datang, absen, baca koran, absen pulang. Iya. ITS tidak bisa lagi. Sejak PTNBH kita ubah menjadi berjiwa korporasi seperti perusahaan. Seperti perusahaan ya. Kerja yang tidak prestasi ya gajinya kurang. Seperti itu ya Pak. Jadi dosen itu juga kita target. Saya ditarget sama menteri. Nah, maka kita target juga semuanya. Dosennya. Ya. Karena PTNBH itu tadi ya Pak, jadinya bisa menentukan. Termasuk salah satunya adalah karena PTNBH. Nah, itu kita ubah. Terus dengan berubahnya budaya tadi itu, alhamdulillah ITS sekarang sudah terpenuhi seluruh sarana prasarana. Ya. Setiap fakultas sudah dapat gedung baru. Ada yang sedang dibangun, ada yang sudah dibangun, ada yang akan dibangun. Tower 3 itu akan dibangun ya. Saya sudah keburu selesai. Innovation Center sedang dibangun. Itu akan selesai 2026. Ya. Tower 3 itu mestinya tahun ini nanti groundbreaking selesai 18 bulan. Nah, gitu ya. Ada beberapa yang sedang ini ya. Berjalan juga ya Pak. Laboratorium kita perbarui semuanya. Upgrading laboratori gitu ya. Yang lab kalau Anda masih baru dulu praktikum fisika dasar, kimia dasar itu sudah baru. Bahkan ada lab jarak jauh yang bisa dikontrol dari HP. Yeah. Dulu kita kembangkan pada saat COVID ya. Oke. Sistem IT, semuanya sekarang IT. Wisuda aja juga pesan ininya IT. Terus yang ketiga, jadi yang membuat capaian yang saya menganggap sangat berarti dan ini terobosan betul dan menjadi mewarnai Indonesia ya. Ya satu tadi pendirian fakultas, yang kedua budaya korporasi, yang ketiga inovasi tadi. Iya. Ya, tiga inilah yang betul-betul puas kami dalam 5 tahun ini. Untuk itu terima kasih kepada seluruh segenap sivitas akademika. Kalau tanpa Anda semua yang punya satu misi bersama-sama, tidak akan bisa tercapai. Tentunya kerjasama ya Pak, dari Pak Asari dan seluruh ya sivitas akademika ITS. Dan mungkin banyak sekali, mungkin di luar 3 itu pasti juga banyak yang berarti untuk Pak Asari ya. Dan terakhir dari kami mungkin Pak, apa sih Pak mungkin bisa diberikan kata-kata penutup untuk harapan ITS ke depannya? Ya, oke, jadi ITS ini mari kita jadikan satu institusi pendidikan yang berkembang, yang terus berkembang. Ya. Berkembang itu artinya tidak stagnan. Kalau stagnan diam saja sudah. Berkembang itu artinya apa? Kita lihat program studi baru yang muncul. Karena apa? Karena tuntutan, kebutuhan. Kita butuh, Indonesia itu butuh SDM yang pandai artificial intelligence. Ya, maka kita buka kemarin. Butuh orang-orang yang jago inovasi di digital, kita buka. Ya. Nah, kita jadikan ITS ini sebagai institusi yang terus-menerus berkembang. Berkembang semakin baik. Ya. Dari sisi Tridharma,
dari sisi manajerial, dari sisi institusinya. Itu harapan kami, dan ini tentu saja membutuhkan support dari semua pihak, mahasiswa ikut berkontribusi, dosen kontribusi, TNI kontribusi, seluruh pejabatnya juga memiliki visi dan mengeksekusi itu. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ITS ke depan ya kakinya sudah lengkap, kemudian militansinya luar biasa, semua memiliki. Kan nggak ada orang ITS kalau ditanya kamu kuliah di mana, dengan malu-malunya ngomong saya di ITS, kan nggak ada toh. Harus bangga ya Pak pastinya. Bangga sekali. saya di ITS. Iya. Kamu itu apa? Terima kasih juga Pak Asari sudah meluangkan waktunya di sini. Sobat Kampus bisa komen di bawah untuk narasumber selanjutnya akan mau siapa yang bisa kita undang untuk dikulik bersama di sini. Dan sampai jumpa di episode Vivat Podcast selanjutnya. Vivat. Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Terima kasih Bapak.